Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya ke part yang selanjutnya tentang integral. Tadi di video sebelumnya integral itu terbagi menjadi dua jenis, integral tak tentu dan integral tertentu. Gitu ya. Seperti yang kalian ketahui, integral tertentu itu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya itu punya batasan tertentu. Jadi tidak seperti yang sebelumnya, di mana ketika ada tanda integral itu tidak ada angka di bawah dan di atas. Tapi kalau integral tertentu ada batas-batasnya karena dia memiliki variabel bebas yang tertentu. Integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas area, luas ya itu ya, luas area yang terletak di antara kurva Y atau fungsi X dan sumbu horizontal X dalam suatu rentangan yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X yang kedua adalah B. Jadi kalau misalkan kita mau merumuskan gitu ya, integral tertentu itu rumusnya seperti ini, hampir sama seperti ketika kita merumuskan integral tak tentu. Dia. Lalu jika kita ingin mengetahui hasil integrasi tersebut dalam suatu rentang wilayah tertentu, katakanlah misalkan X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana A lebih kecil daripada B, maka X dapat disubstitusikan dengan nilai A dan B. Sehingga luas kanan persamaan di atas menjadi seperti ini. Fungsi B ditambah C dikurangi fungsi A ditambah C sama dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Atau dengan kata lain, jika FB fungsi B dikurangi fungsi A adalah hasil integral tertentu dari fungsi X antara A dan B, maka secara lengkap persamaan pertama tadi dapat dituliskan menjadi ini tadi angka atau batasan A dan batasan B-nya kita bisa tulis di tanda notasi integral ini, gitu. Atau dengan kata lain fungsi X dalam kurung begitu ya, dan kurung besar B dan A atau sama dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Itu dia. Nah, notasi di dua kiri dibaca fungsi X, dibaca integral fungsi X untuk rentang wilayah X dari A ke B. Nah, selanjutnya mengingat A lebih kecil daripada B, maka A dinamakan batas bawah integrasi, sedangkan B disebut juga batas atas integrasi. Makanya A masih lebih kecil daripada B. Nah, pemahaman tentang integral tertentu ini akan lebih jelas jika misalkan kita cek dari penjelasan grafis ya. Ini dia penjelasan grafis, oke. Nah, bagaimana? Andai kata kita memiliki Y sama dengan fungsi X dan hendak dihitung luas area di antara fungsi Y sama dengan fungsi kurva Y sama dengan fungsi X dan sumbu horizontal X untuk rentang dari X sama dengan A dan X sama dengan B. Kita kalau misalnya lihat ini A, X sama dengan A, ya, dan X sama dengan B. Ada A dan B di bawah, itu dia, ada rentangnya. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menetapkan A dan B pada sumbu horizontal X sehingga diperoleh suatu rentang atau interval wilayah antara A dan B. Lalu langkah yang kedua adalah kemudian rentang itu dibagi-bagi menjadi sebuah N subrentangan atau sama dengan delta X1 yang sama lebarnya. Jadi kita bagi-bagi seperti ini, kita kotak-kotakin gitu ya. Kalau misalkan kita punya kurva gitu, yang ada kotak-kotaknya biasanya kalian sudah beli ketika kalian punya apa namanya buku grafik gitu kan, kalian bisa kotak-kotak ini. Lalu nilai masing-masing subrentangan dari tersebut delta X1 sama dengan B min A dibagi N. Dan karena masing-masing subrentangan sama lebarnya, maka delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sampai selanjutnya atau delta Xn. Nah, langkah selanjutnya adalah menetapkan sembarang nama untuk titik-titik yang membatasi setiap subrentang. Katakanlah X. Nah, coba kita lihat di sini gambarnya.
nilai atau harga masing-masing titik yang membatasi tiap subtentangan adalah x0, ya, ini yang pertama x0, x1 atau A sama dengan delta X, lalu x2 sama dengan A ditambah 2 delta X, x3 dan selanjutnya. Nah, maka dari itu xn sama dengan A plus n delta X atau sama dengan A plus D. Nah, luas seluruh area di bawah kurva itu, di bawah tentangan A dan sampai B, dengan kata lain, itu adalah x0 sampai xn. Atau kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Fungsi x1 dikali delta x1 ditambah fungsi x2, delta x2 ditambah selanjutnya sampai fungsi xn dikali delta xn atau sama dengan rumus f x1 delta x1 di mana x sama dengan 1 dan hingga n, ya, hingga n tertentu. Dalam hal delta X sedemikian kecilnya atau mendekati 0, sementara n sedemikian banyaknya atau mendekati tak terhingga, kita bisa mengkonotasikan dengan limit n sama dengan tidak terhingga, gitu ya. Seperti di rumusan yang paling bawah. Oke, selanjutnya. Nah, selain untuk menghitung luas suatu area antara sebuah kurva dan salah satu sumbu integral tertentu ini, digunakan juga untuk menghitung luas suatu area di antara dua kurva. Misalkan kita punya gambar kurva seperti ini, lah ini berapa nih yang di blok ini? Yang di blok ini berapa? Lah itu harus kita bisa hitung juga dengan cara rumus yang saya tampilkan di atas ini. Ini rumus-rumusnya bisa kalian catat. Jadi bisa kita kerjakan bersama. Jadi yang dikatakan kita memiliki dua kurva, yaitu Y1 dan Y2, di mana Y1 adalah fungsi dari X, dan Y2 adalah fungsi atau G sama dengan G fungsi X, di mana fungsi X lebih kecil daripada GX, maka luas area antara kedua kurva ini untuk rentang wilayah dari A ke B, pasti A lebih kecil dari B, adalah seperti ini. Ini rumusan yang saya tinggal dimasukkan aja fungsi G-nya dikurangi fungsi X-nya, gitu kan. Lalu kita kerjakan segala ketentuannya satu per satu. Gitu. Lalu bagaimana mengerjakannya? Ada beberapa teorema integral tertentu. Ada 6. Setidaknya ada 6 sebenarnya. Kalau misalnya 7 itu kita masuk ke integral trigonometri lagi, tapi kita sudah masuk ke sana. Tapi kita masukkan teorema integral tertentu saja yang ada 6 ini. Jadi yang pertama kita bisa melihat jika kita memperoleh integral tertentu dari fungsi fx di mana tentang A sama dengan B, maka kita bisa dapat mengerjakan adalah fungsi B dikurangi fungsi A. Contohnya seperti ini. Integral A-nya 2, B-nya 5 gitu ya. Fungsi X-nya adalah X4. Maka kita bisa kerjakan fungsi D dikurangi dari fungsi A-nya. Teorema yang kedua, itu jika kita peroleh integral limitnya, rentangnya adalah sama A dan A, maka pasti jawabannya adalah 0. Itu pasti. Berapapun fungsinya, fungsi X-nya. Gitu ya. Lalu teorema yang ketiga adalah teorema di mana fungsi X dengan rentang A, B itu sama dengan minus dari fungsi X, B, dan A dibalik. Gitu. Coba kita bisa kerjakan kalau misalkan kita lihat dari fungsi yang di atas sebelumnya kita bisa kerjakan, maka jawabannya akan sama ketika kita mengerjakan rentangnya dibalik tapi dikasih minus. Seperti itu. Lalu teorema yang keempat, nah teorema yang keempat ini, jika kita punya konstanta, maka konstantanya harus kalian keluarkan dulu, baru integral AB-nya bisa dikerjakan dari fungsi fx-nya. Gitu.
misalkan aja ini 5x pangkat 4 gitu ya. Nah, maka bisa dikeluarkan x pangkat 5 per 2, di mana 3.125 dikurangi 32 sama dengan 393, atau 5 dikeluarkan dulu. Kita bisa mengambil dua hal, dua cara. 5 integral dari 5 dari 2 dan 5, integral 2 tentang 2 sampai 5, di mana x pangkat 4 adalah 618,6, jadi jawabannya adalah 3093. Sama saja, ya, sama saja pengerjaannya. Lalu teorema yang kelima. Teorema yang kelima ini jika kita memiliki operasional dua fungsi yang pengurangan atau penambahan. Seperti itu. Ini contoh saja, misalkan pengurangan begitu ya. Maka yang harus kerjakan satu per satu. Jadi fungsi integral tak tentu rentang A sampai B untuk dx dikurangi fungsi tertentu dari rentang A B untuk fungsi f fx. Maka diperoleh hasil contohnya seperti ini. Pelajari contoh-contohnya ya. Jadi pelan-pelan kalian pelajari. Pastikan kalian punya cukup banyak waktu untuk sering latihan. Paling utamanya adalah latihan. Ibu tidak bisa memberikan cara yang paling top care kecuali kalian latihan. Gitu. Ada beberapa contoh, maka dari itu ibu bisa memberikan beberapa contoh di setiap teoremanya. Oke, selanjutnya teorema ke-6 itu jika memiliki rentang yang berbeda. Gimana caranya? Kalian bisa melakukan, misalkan kalian punya rentang yang berbeda tapi memiliki rentang tengahan yang sama. Misalkan Gx di mana rentang integral tertentunya adalah A sampai B, dan fungsi Fx itu integral tertentunya rentangnya B terhadap C. Berarti rentang tengahnya adalah B. Itu bisa ditulis dengan cara adalah fungsi dari A integral tertentu tentang A sampai C di mana Fx. Contohnya seperti ini. Jika integral, kalian bisa lihat ada angka 3 di setiap fungsi tertentunya, dia akan menjadi rentang tengah. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ambil A sama C-nya saja, yaitu integral tentang A-nya yaitu 2, tentang C-nya adalah 5. Gitu. Dimana Gx dan Fx adalah sama, yaitu X pangkat 4. Otomatis kita bisa tulis saja X pangkat 4. Berarti kita tinggal kerjakan saja. Begitu. Baik, itu aja teorema-teorema dari hasil dari integral tertentu. Next, ke part selanjutnya, untuk kita membahas bagaimana sih integral ini kita aplikasikan penerapannya pada ilmu ekonomi dan bisnis. Nanti kita bahas tentang part yang ketiga, yaitu integral tak tentu, penerapannya di bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya di part yang keempat adalah aplikasi integral tertentu pada bidang ekonomi dan bisnis. Kita masih ada 2 part lagi. Begitu aja, see you di part selanjutnya. Terima kasih.